Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai evaluasi dan pengendalian kinerja dengan fokus pada dua instrumen, yaitu apa aja sih? Ada Balance Scorecard atau biasa dikenal dengan BSC dan juga Key Performance Indicator atau biasa dikenal dengan KPI. Oke, di era modern saat ini, organisasi sektor publik maupun swasta dituntut untuk memberikan kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Nah, oleh karena itu, evaluasi dan pengendalian kinerja menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan organik tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, dievaluasi kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dari keberhasilan program serta mengidentifikasikan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Sementara itu, teman-teman, pengendalian kinerja juga berfungsi sebagai proses pemantauan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa aja sih salah satu yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja? Yaitu ada balance scorecard. Nah, konsep ini tuh dikembangkan oleh Kaplan dan Norton sebagai sistem manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategis ke dalam ukuran kinerja yang lebih konkret dan juga teratur. Pada balance scorecard ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan organisasi secara menyeluruh, teman-teman. Apa aja sih kira-kira? Oke, di balance scorecard ini memiliki 4 perspektif utama, yaitu ada perspektif keuangan yang berfokus pada efisiensi anggaran, penghematan biaya, dan juga transparansi. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau masyarakat yang menilai tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan dan juga kecepatan layanan yang diberikan terhadap konsumen tersebut, teman-teman. Lalu, adapun yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis yang dimana mengukur efektivitas prosedur, produktivitas, dan juga tingkat kesalahan dalam operasional organisasi. Nah, yang terakhir ada juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi, serta kepuasan pegawai. Nah, oke, selain dari balance scorecard, organisasi juga membutuhkan key performance indicator atau biasa dikenal dengan KPI yang tadi awal saya sebutkan. Oke, jadi KPI ini merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih tujuan strategis organisasi berhasil tercapai. Nah, agar efektif, KPI itu harus memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Di sini aku juga bakal jelasin, teman-teman, contoh dari KPI dalam sektor publik antara lain tingkatnya itu ada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Rata-rata itu waktu penyelesaian layanan. Nah, jumlah program yang berhasil dilaksanakan itu juga berapa, tingkat kehadiran pegawainya juga berapa, serta efektivitas penggunaan anggaran. Dengan adanya KPI, organisasi itu dapat melakukan evaluasi yang lebih objektif dan berbasis data. Oke, dari penerapan balance scorecard dan KPI itu juga memberikan manfaat bagi organisasi. Keduanya juga saling membantu menyelaraskan program kerja dengan strategi organisasi dan juga meningkatkan koordinasi antar bagian dan juga mempermudah proses evaluasi kinerja serta mendorong terciptanya budaya kerja dan juga profesional dan berorientasi pada hasilnya.
Oke, sebagai penutup dari video saya kali ini, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa evaluasi dan pengendalian kinerja juga merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi. Balance scorecard memberikan gambaran kinerja dari berbagai perspektif, sedangkan KPI itu juga menyediakan ukuran yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan strategis dengan penerapan yang konsisten. Oke, dari kedua instrumen ini dapat membantu organisasi itu meningkatkan kualitas pelayanan, efektif kerja, dan juga akuntabilitas secara berkelanjutan. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.